Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan apa itu karomah dan bagaimana kita memahami karomah. Pertanyaan ini penting untuk dijawab dan jawabannya pun juga harus memiliki referensi yang jelas agar pemahaman kita adalah pemahaman yang benar, tidak hanya pemahaman yang ikut-ikutan saja. Baik, dalam menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin mengambil referensi kitab yang populer di kalangan pesantren, yaitu kitab Syarah Al-Hikam yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Abbad An-Nafzi. Beliau menulis kitab Syarhu Al-Hikam, Syarah Hikam, syarah terhadap sebuah kitab populer yang berjudul Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Abbad An-Nafzi menjelaskan terkait dengan karomah di halaman 14 jilid 2. Beliau mengatakan dan menjelaskan bahwa al-karomatul haqiqiyatu innama hiya husulul istiqamati. Karomah yang hakiki, karomah yang sejati, karomah yang asli, karomah yang ori itu adalah husulul istiqomati, yaitu memperoleh sikap istiqomah. Wal wusulu ila kamaliha, dan mencapai kesempurnaan istiqomah. Wa marji'uha ila amroini. Nah, sedangkan pemahaman istiqomah itu merujuk pada dua hal penting. Yaitu apa? Pertama adalah sihatil imani billahi azza wa jalla. Yaitu benarnya keimanan dan tauhid kepada Allah azza wa jalla. Dan yang kedua adalah wattiba' ma ja'a bihi Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ittiba', mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa ajaran dan tuntunan. Zahiran wa batinan, baik secara lahir maupun secara batin. Fal wajibu 'alal 'abdi alla yahrisa illa 'alaihima. Maka wajib bagi setiap hamba untuk hanya berusaha mencapai dua hal tadi, yaitu sihatul iman, benarnya iman, benarnya tauhid kepada Allah, dan ittiba' ma ja'a bihi Rasulullah, dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takuna lahu himmatun illa fil wusuli ilaihima, dan tidak memiliki, dan setiap hamba tidak memiliki keinginan yang kuat kecuali untuk memperoleh dan mencapai dua hal tadi, yaitu sihatul iman, benarnya dan kuatnya iman kepada Allah, dan mengikuti sunnah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amal karomatu bima'na kharqil 'adati fala ibrata biha indal muhaqqiqin. Adapun pemahaman karomah dengan konteks yaitu terjadinya sesuatu yang luar biasa, seperti berjalan di atas air, seperti berjalan di udara tanpa apa-apa, seperti bisa menghilang, dan sebagainya. Maka itu tidak ada anggapan dan tidak dianggap oleh ulama-ulama hakikat. Idh qad yurzaqu dzalika man lam takmul lahu al-istiqamatu. Karena sesuatu kejadian yang luar biasa tadi itu terkadang kala diberikan kepada orang yang tidak istiqomah. Kadangkala juga bisa dimampui oleh orang yang tidak memiliki istiqomah. Qala Sayyidi Abul Hasan Asyadzili. Nah, Ibnu Abbad An-Nafzi menukil guru beliau yaitu Abul Hasan Asyadzili. Innama huma karomatani jami'atani. Sesungguhnya
dua hal tadi, yaitu sihhatul iman dan ittiba' ma ja'a bihi Rasulullah, yaitu benarnya iman, benarnya tauhid, dan komitmen mengikuti sunnah tuntunan Rasulullah SAW, itu adalah karomatani jami'atani, adalah dua bentuk karomah yang betul-betul telah jelas, yang betul-betul telah global, muhitatani, yang betul-betul telah integral dan telah komprehensif, holistik, yaitu karomatul imani bimazidil iqan wa syuhudil iyan, yaitu karomah berupa iman dengan tambahnya keyakinan dan persaksian secara nyata. Wa karomatul amali alal iktida, dan kedua adalah karomah berupa beramal dan beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wal mutaba'ah, dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mujanabatu ad-da'awi wal mukhada'ah, dan menjauhi sikap pengaku-ngaku hal-hal yang tidak benar dan sikap membujuk atau menipu. Faman u'tiyahuma, barang siapa yang telah diberi keduanya, yaitu karomatul iman dan karomatul amal alal iktida tadi, sudah diberi keduanya, summa ja'ala yastaku, kemudian dia kok malah kemudian berbelok menuju pada sikap berusaha dan rindu ila ghairihima, kepada selain keduanya, selain karomatul iman dan karomatul amal alal iktida, fahuwa abdun muhtarun, maka dia adalah hamba yang tertipu, kadzabun, yang berpotensi untuk sangat melakukan kebohongan. Laisa dha hadzin fil ilmi wal amal bisawab, tidak memiliki bagian di dalam ilmu dan amal sesuai dengan yang benar. Dari perkataan ini bisa dipahami bahwa karomah itu adalah istiqomah terhadap ibadah kepada Allah yang kemudian mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Abbad An-Nabzi menambahkan, wa kullu karomatin la yashabuha ar-ridho anillah wa minallah, dan barang siapa atau setiap karomah apapun yang tidak disertai ridho kepada Allah dan tidak diridhoi oleh Allah, fasahibuha mustadrajun, maka orang yang seperti ini, karomah seperti ini, orangnya itu adalah orang yang mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maghrurun, yang tertipu. Nah, istidraj itu apa? Istidraj itu adalah sebuah kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang tidak untuk menambah keimanan, tapi justru untuk orang tersebut bertambah di dalam kesesatan. Wa naqisun, dan orang tersebut ini, yaitu karomah yang tidak disertai ridho kepada Allah dan ridho dari Allah, itu orang yang semakin menjadi orang yang kurang, au halikun, atau orang yang rusak, matsburun, dan yang sangat dirusak. Semakin jelas bahwa karomah yang asli itu adalah karomah berupa keimanan yang kuat dan karomah yang berupa mutaba'ah, mengikuti tuntunan dan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga penjelasan tentang karomah ini bisa dipahami dan semoga kita menjadi orang yang bisa mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Silahkan membaca referensinya di dalam kitab Syarah Al-Hikam Ibnu Abbad An-Nabzi halaman 14 jilid 2, yang mana kitab ini adalah kitab yang menjelaskan isi daripada kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.